musiknya. Udah, audionya. Oh. Gak usah viral. Gak usah pakai audio. Gak usah, Pak. Ini adalah ruang kelas kami. Ini kelas berapa nih? 2. Kelas 3A. Ini kelas 3A, Ibu-ibu. Mohon maaf, slide-nya ini tidak jelas karena barangkali pencahayaannya. Ini adalah kelas 3B. Oh, masih di 3A. Beberapa kelas saja. Oke, ini kelas berapa nih? Kelas 5A. Agak sedikit lama dalam, jangan langsung pindah kelas. Oke, ini tadi yang ditanyakan Pak Musta'id, candalan-candalan portofolio. Di kami juga alhamdulillah juga ada. Ini kondisi di ruangan kami. Jadi alhamdulillah menurut kami kelas kami ini sudah literasi karena di semua dinding kami semuanya itu adalah berbicara. Saya pernah membaca bukunya almarhum karya Munif Khatib. Barangkali dengan semuanya tahu ada buku yang bernama Sekolahnya Manusia. Ada buku yang ini adalah kelas 5B. 5B ini semuanya tempelan-tempelan itu adalah bermakna. Kalau jenengan ada waktu berkunjung, semua tempelan-tempelan itu ada maknanya dan semuanya bertema. Sampun, kan? Sekelas saja. Ya, kami membuka sendiri karena banyak lembaga yang kebetulan bersilaturahim ke kami. Nah, ini kita pernah membaca bukunya Munif Khatib yang judulnya kalau nggak salah itu Sekolahnya Manusia. Itu ada perintah di situ yang kami buat bahwa dinding-dinding itu harus berbicara. Maka kita buat seperti itu, tidak gersang, tidak hanya ada gambar pahlawan dan Garuda saja, tapi semuanya di lembaga kami itu dinding-dindingnya adalah berbicara semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, oke, ini adalah saya sendiri, nama Mufid, Ngadirejo Bidang Tuban, yang alhamdulillah pernah sekolah di S1-nya kami di Unisda, S2-nya kami di Unislam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati serta Dewan Juri, kenapa kelas kami berubah? Karena kami sesuai dengan dawuhnya Sayyidina Ali, adibu auladakum fa innahum makhluquna min ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu karena anak-anakmu itu akan hidup yang berbeda dengan zaman kita. Maka ketika kita mengajar dulu, ke kelas kita gersang tanpa gambar, kelas kita kosong, tidak ada tujuan dan sebagainya, maka bagi pendidikan sekarang bahkan sudah disetir oleh Sayyidina Ali insyaallah itu makolahnya, maka harus mendidik anak yang berbeda ketika kita dulu menjadi siswa, karena anak-anak yang kita didik itu akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Maka
pengajarannya pun harus berbeda, medianya pun harus berbeda, semuanya harus berbeda karena anak-anak akan hidup di zaman yang akan datang. Atibu auladakum fa innahum makhluquna min ghairi zamanikum. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, visi kami Qur'ani dan prestasi. Kami hidup di desa, bukan Qur'ani itu artinya harus hafal 30 juz, tidak. Karena kami hanya hidup di desa, anak-anak MI itu apabila tidak keluar MI, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menulis Al-Quran, tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, sholatnya salah, maka kalau di desa kami itu koyo-koyo sudah dijamin bahwa anak itu selamanya tidak akan bisa membaca Al-Quran. Karena Pak, karena sudah dewasa dan sudah merasa gengsi kalau ingin belajar Al-Quran, maka kami tidak mulu-mulu. Kami hanya mengajarkan Al-Quran, membaca, menulis, menghafalkan, kalau bisa sampai juz 30 hafal. Hanya seperti itu, hanya yang biasa-biasa saja. Kami mengajarkan untuk sholat, bagaimana agar anak-anak ini ketika sudah ada adzan, anak-anak ini bisa sholat. Ketika kedengar adzan, anak-anak itu langsung untuk melakukan sholat. Hanya itu yang kami lakukan, hanya hal-hal yang sepele. Di kami ajarkan budi pekerti, bagaimana cara jalan yang benar, jalan di hadapan guru yang sekarang sudah pudar, itu kami daur ulang kembali. Ketika di hadapan guru, anak-anak jalannya kan tempo dulu kita kan harus dengan badan merunduk. Kita sekarang di sana saya sampaikan hal itu, harus makan dan minum dengan duduk. Walakin yasrobanna ahadukum iman itu, jangan makan dan minum dengan berdiri. Hal-hal yang sepele itulah yang kita ajarkan. Karena apa? Karena itu adalah perintah dan ajaran kami. Apalagi madrasah itu adalah sebuah pendidikan yang notabene adalah semi pesantren. Maka hal-hal seperti itu kita tekankan. Selain pendidikan agama, alhamdulillah kami juga tetap memperhatikan hal-hal umum. Alhamdulillah anak didik kami kalau di tingkat kecamatan insya Allah sudah langganan menjadi juara di ajang porseni. Kalau di tingkat kecamatan, kalau di tingkat kabupaten, alhamdulillah kemarin pernah menjadi juara umum. Alhamdulillah, kalau di tingkat provinsi, anak kami juga pernah menjadi peserta porseni di tingkat Jawa Timur. Yang kemarin itu di Lumajang itu adalah tenis meja. Yang kemarin di Tulungagung itu adalah baca puisi. Alhamdulillah belum dapat juara. Nah, jadi prestasi-prestasi itu tetap kami sampaikan. Bukan hanya tentang pengajaran, tentang adab dan sopan santun dan agama, tapi prestasi-prestasi itu juga tetap harus mendampingi, ingin anak yang solihah dan juga berprestasi. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah foto-foto yang ada pembiasaan di lembaga kami, akan disampaikan oleh ibu guru kami, calon kepala MI Matlahul Ulum. Kalau saya hanya sebagai pengantar, sumonggo. Mohon maaf sebelumnya Ibu, waktu tinggal 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya biar semangat kita tepuk literasi terlebih dahulu ya. Silakan regangkan tangannya, kita tepuk literasi terlebih dahulu. Tepuk literasi. Anak matun, ambil buku, baca buku, jadi tahu, tambah ilmu. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kegiatan literasi yang sudah kami lakukan adalah antara lain gerakan membaca di pagi hari, dan itu dilaksanakan setelah jamaah sholat duha, 15 menit untuk membaca Al-Quran dan 15 menit untuk membaca buku bacaan. Dan kita punya 9 lokal kelas Bapak Ibu, dan semuanya alhamdulillah sudah ada pojok bacanya masing-masing.
kami mengoptimalkan fungsi pojok baca karena memang kami tidak memiliki perpustakaan secara memadai. Jadi kami mengoptimalkan keberadaan pojok baca dan kami juga melakukan kunjungan ke perpustakaan Kecamatan Widang. Kami kunjungan ke sana 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Kita pasrahkan waktunya fleksibel, dipasrahkan ke wali kelasnya masing-masing. Kemudian kegiatan kita adalah kerjasama dengan perpustakaan keliling Kabupaten Tuban. Jadi setiap 1 bulan sekali para petugas perpustakaan keliling itu ke lembaga kita untuk meminjami kita 100 buku bacaan ke kita, dan itu akan di rolling diganti setiap 1 bulan sekali. Kemudian untuk mewujudkan kelas-kelas literasi didik-didik yang berbicara itu kami berkolaborasi dengan paguyuban wali murid sehingga apa yang kami inginkan itu bisa maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan literasi kami selanjutnya yaitu membuat karya, karena menurut Mr. Nafi Painil dari Delaf Sidoarjo itu literasi tingkat tinggi itu bukan bagaimana membaca, memahami, dan mengamati, tapi bagaimana menuangkan apa yang dipahami, apa yang dibaca, apa yang diamati menjadi sebuah karya yang inovatif dan kreatif serta bermanfaat. Maka dari itu ini ada beberapa kreasi hasil karya anak-anak, baik dikerjakan secara individu, kelompok kecil maupun kelompok besar. Ada yang berupa digital, non-digital, ada yang 3 dimensi maupun yang 2 dimensi. Nah, ini bisa dilihat di slide yang telah kami paparkan. Ada video-video pembuatannya. Nanti kalau memang panjenengan semuanya menginginkan, nanti kita spill sedikit-sedikit di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Karena ini waktunya hanya 3 menit, ya. Selanjutnya, kami karena memang lembaga kecil dan merasa kami ilmunya itu yang belum mumpuni, kami ilmunya masih kurang sekali, maka kami menimba ilmu ke Delaf Sidoarjo, ke Mr. Nafi Pailil itu menimba ilmu bagaimana caranya berkolaborasi dengan wali murid sehingga menciptakan sekolah yang literasinya bisa tingkat tinggi dan inovatif kreatif. Kemudian kami juga menerima kunjungan dari beberapa lembaga, dari Kecamatan Widang juga ada, di luar Kecamatan Widang juga ada. Yang dari keluar Kecamatan Widang itu kemarin ada dari Min 1 Tuban yang kepalanya madrasahnya, Min 2 Tuban yang kepala madrasahnya Pak Hudan yang sekarang jadi kepala madrasah di Man 1 Tuban sini. Ya, kemarin beliau berkunjung bersama wali murid dan guru-guru terbaiknya ke lembaga kami untuk sharing bagaimana membentuk kelas yang penuh dengan kreasi sehingga anak-anak betah, nyaman untuk belajar di dalam kelas. Nah, mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, pengembangan literasi kami ke depannya, mudah-mudahan kami dapat merealisasikan rencana kami untuk mencetak karya-karya anak itu dalam bentuk buku percetakan yang sesungguhnya. Karena selama 3 tahun ini kurang lebih kami hanya membuat buku dari bahan sederhana, yang tadi di slide itu hanya dari bahan HVS maupun dari bahan kardus. Makanya insya Allah ke depannya nanti kita dalam bentuk versi percetakan yang sesungguhnya. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Yai Mufid, Yai Haji. Tungane mati. Komentar saya yang pertama, slide-nya bagus. Saya berharap slide ini tidak selesai di sini, tapi slide ini kemudian jenengan jadikan buku. Kalau bingung, temui saya nanti, insya Allah jadi buku. Karena pertanyaan saya hari ini saja sudah saya jadikan buku Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Satu. Yang kedua, bisa dibuka slide yang ada perpustakaan. Perpustakaannya bagus banget. Tadi saya lihat perpustakaan bagus. Pas gambar perpustakaan.
perpustakaan ini kelas. Lagi. Ini yang bukunya banyak banget. Pertanyaan saya, dari sekian buku yang banyak dan indah ini, ada nggak satu buku yang karyanya guru? Oke, terima kasih. Dilihat dari foto mengagumkan. Kalau kenyataannya malah lebih kagum lagi. Nah, karena apa? Itu adalah perpustakaan kecamatan. Itu adalah foto kunjungan kami di perpustakaan kecamatan. Kalau karya buku anak kami luar biasa banyaknya. Coba, sudah tak terhitung, tapi masih dalam bentuk sangat sederhana sekali. Cukup Pak, saya bisa membaca. Oke. Ini kan karya yang luar biasa. Saran saya ini didokumentasikan, tidak hanya ditempelkan saja. Ini misalnya ini kan satu kelas, di dalam kelas hal-hal semacam ini dikumpulkan kemudian didokumentasikan. Dalam satu semester atau satu tahun itu kalau jenengan bisa mengumpulkan, ketika waktu haflah akhir sana, apalagi di tingkat sekolah MU, itu dibukukan dan kemudian buku itu menjadi souvenir atau kenang-kenangan, maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Betapa tidak, siswa merasa dihargai, merasa diapresiasi bahwa karyanya dibukukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan paparan jenengan yang luar biasa, nah, sudah saya tulis di buku saya ya. Setelah penilaian akhir pada kegiatan Anda, jika madrasah Anda menang, apa nantinya yang Anda lakukan? Saya tulis di lembar yang terakhir di buku saya ini. Oke. Monggo, ya Ibu. Mudah-mudahan menang Pak ya. Oke, jika kami akan juara 1 di AMI nomor 1, saya akan berguru kepada Pak Mustaqim dan Bu Umi Khairiyah untuk mendatangkan beliau-beliau dan juga tentu Pak Suhada yang sudah sangat luar biasa dalam menganalisa membuat buku-buku. Nah, karena apa? Kami terus terang sangat bangga sekali dan sering kami sampaikan, kita ini tidak boleh menjadi buah yang matang. Karena kalau kita merasa menjadi buah yang matang, sebentar lagi kita akan busuk. Kami akan berproses untuk menjadi yang matang, dan kami biasa untuk belajar kepada orang-orang hebat tidak terlalu jauh. Ya, terus terang kami sering kadang-kadang jandol di IJA, apalagi bersama Pak Tain yang notabene penggerak literasi. Maka kalau kami nanti menjadi nominator nomor 1 literasi, mohon waktunya untuk Pak Tain dan dan Ibu Haja Umi Khairiyah, tentu Pak Suhada datang ke lembaga kami, ajari kami dalam menulis buku. Terima kasih. Saya melihat slide-nya terkagum Mbak, luar biasa ya. Kelasnya ini ramai banget gitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan barokah Pak ya, artinya barokah itu ke depan semakin baik seperti tadi berproses. Pak Mufid, Pak Mufid dan kawan-kawan ya. Saya melihat slide ini dan dari awal saya kok tidak melihat visi, dalam visi itu mengarah ke literasi. Kemudian saya langsung jujuk ke misi, juga belum muncul. Oke. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dari visi misi itu nanti arahnya menuju ke program. Nah, program ini harus didukung dengan dana, ya kan? Programnya kayak apa? Jadi untuk pendanaan, penganggaran kan penting. Kan ada lagunya ya dana dan seterusnya gitu. Jadi mohon
nanti dijabarkan. Oke. Saya kan belum menemukan, barangkali masih ada visi yang terselip atau gimana, monggo. Jadi yang menerangkan terkait madrasah Panjenengan ini fokus terkait dengan literasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, literasi. Ini kan ada 6 dasar literasi. Ada literasi baca tulis, numerasi, literasi numerasi, sains, termasuk digital. Digital termasuk literasi budaya, literasi budaya, dan juga termasuk finansial kalau ini. Nah ini mungkin untuk lembaga jenengan kan sudah fokusnya kita melihat yang kayak seperti itu ya. Kita lebih ke bagaimana pemanfaatan digital bagi anak-anak atau mungkin bagi guru terkait dengan digital itu. Ya. Kemudian terkait bagaimana literasi finansial dan lebih-lebih lagi nanti literasi ke budaya. Nanti budaya itu kan nyambung ke yang mungkin masuk ke Islam rahmatan lil alamin atau nanti ke PP RA penguatan profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Itu 2 saja untuk disampaikan. Yang pertama terkait visi misi panjenengan dan mengarah ke program, otomatis nanti didukung dengan keuangan. Bisa sampai seperti itu kan otomatis butuh dana banyak. Oke, terima kasih Bada. Visi kami, menurut kami itu adalah sudah sangat literasi sekali, karena di situ sudah kami jabarkan membaca, menulis, menghafal, memahami dan sebagainya. Itu insya Allah sudah ada di situ semuanya. Nah, bagi kami itu insya Allah dasar-dasar literasi kami. Dan sekali lagi kami sangat menekankan di lembaga kami adalah tentang literasi beragama tadi. Sebab kita ingat bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu bukan perintah smart dan bukan perintah entrepreneur, tapi adalah kita semuanya berada di jalan yang benar, yaitu perintah literasi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan perintah smart, bukan perintah entrepreneur, tapi adalah perintah literasi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk literasi finansial kami ada istilahnya, mohon maaf, insya Allah lebih dahulu kami daripada ijab. Tapi hanya saja perolehan uangnya lebih banyak ijab, karena muridnya lebih banyak. Kami di lembaga kami itu setiap kelas itu ada yang namanya kaleng impian. Itu sudah ada. Ini. Nah, ini untuk di foto ini bahaya ya. Ini setiap kelas, setiap anak sudah ada. Dan pengelolaannya 1 bulan sekali dihitung oleh paguyuban setiap hari Jumat Kliwon. Waya gendruwo metu. Karena pakai hari Jumat Kliwon, di situ kami mengadakan pertemuan wali murid khusus yang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak malam Jumat Kliwonnya, kalau ibu-ibu Jumat Kliwon setelah sholat asar. Itu uangnya dihitung oleh paguyuban dan dibawa oleh paguyuban, bukan dibawa oleh lembaga. Bukan kami yang